Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Afrianti dengan NPM 211080032 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baik, berikut adalah tugas video ujian komprehensif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Selanjutnya, 1. Pengetahuan mengenai diri sendiri atau self-knowledge, yang bermakna konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan, mengapa melakukan. Masalah yang dihadapinya, masalah konseling yang terkait dengan konseling. Yang kedua yaitu kualitas konselor yang tinggi tingkat pengetahuannya terhadap diri sendiri, menunjukkan karakteristik sebagai berikut. A. Menyadari kebutuhannya sebagai konselor, yakni merasa penting, merasa dibutuhkan, memiliki kelebihan, yakni perasaan terluka, takut, marah, dan bersalah. Konselor harus menyadari dan mampu mengendalikan perasaannya secara konseling berlangsung. C. Menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Yang ketiga yaitu kompetensi yang mempunyai makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu konseling. Kompetisi ini penting bagi seorang konselor karena konseling yang datang pada konseling untuk belajar dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai hidup yang lebih efektif dan bahagia. Yang keempat yaitu kesehatan psikologis yang baik. Bagi konselingnya atau konselor harus lebih sehat psikisnya daripada konseling. Karakteristik konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik antara lain: A. Mencapai pemuasan. B. Tidak membawa pengalaman masa lalu dan masalah pribadi di luar konseling. C. Menyadari titik penyimpangan dan kelemahan yang dapat membantu mengenal situasi yang terkait dengan masalah. D. Tidak hanya mencapai kelestarian hidup, tetapi mencapai kehidupan dalam kondisi yang baik. Yang selanjutnya yaitu dapat dipercaya. Mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai suatu ancaman bagi konseling dalam konseling, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Konselor yang dapat dipercaya memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dipercaya dan konsisten seperti dalam menepati janji dan setiap perjanjian konseling, baik dalam ucapan maupun perbuatan. B. Baik secara verbal maupun nonverbal, menyatakan jaminan kerahasiaan konseling. C. Membuat konseling tidak merasa menyesal, membuka rahasia dirinya. D. Bertanggung jawab terhadap semua ucapannya dalam konseling, sehingga konseling mendapatkan lingkungan yang bersifat mendukung. Selanjutnya yaitu kejujuran. Mempunyai makna bahwa konselor harus terbuka, otentik, dan sejati dalam penampilannya. Alasan pentingnya kejujuran harus melekat pada diri konselor, yaitu transparansi atau keterbukaan memudahkan konselor dan konselingnya berinteraksi dalam suasana keakraban psikologis. Kejujuran yang memungkinkan konselor untuk memberikan umpan balik yang belum diperhalus. Kejujuran konselor merupakan ajakan sejati kepada konseli untuk menjadi jujur. Konselor yang jujur memiliki kualitas
sebagai berikut. A. Memiliki kongruensi dalam arti adanya kesesuaian antara kualitas diri aktual atau nyata real self dengan penilaian pihak terhadap dirinya. B. Kejujuran dapat menimbulkan kecemasan dan mempersiapkan untuk menghadapinya. C. Memiliki pemahaman yang jelas. B. Kejujuran dapat menimbulkan kecemasan konseli dan mempersiapkan untuk menghadapinya. D. Mengenal pentingnya menghubungkan antara kejujuran positif dan kejujuran negatif. Yang selanjutnya yaitu kekuatan atau daya strik, yaitu suatu keberanian konselor untuk melakukan apa yang dikatakan oleh dirinya yang paling dalam, sehingga dengan kekuatannya tersebut akan dapat membantu konselor dalam keseluruhan proses konseling. Kekuatan ini diperlukan konselor untuk mengatasi serangan dan manipulasi tingkah laku konseling. Dalam konseling, konselor dengan kekuatan yang baik memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Mampu menetapkan batasan dan mematuhinya untuk menetapkan hubungan yang baik dan menggunakan waktu serta tenaga secara efektif dan efisien. Yang B. Dapat mengatakan sesuatu walaupun dirasa sulit dengan keputusan yang tidak populer. C. Fleksibel dalam melakukan pendekatan dalam konseling. D. Dapat tetap terjaga jarak dengan konseli untuk tidak terbawa emosi yang timbul pada waktu konseling. Konselor sebagai pribadi yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif terhadap konseli dan memiliki perilaku yang disegani. Konselor yang berwibawa akan mampu membantu konseli yang mengalami gangguan mental atau gangguan emosional untuk mengarahkan secara langsung pada konseling yang memiliki pola pikir rasional. Selanjutnya yaitu kehangatan, yang bermakna sebagai suatu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain. Kehangatan pada umumnya dikomunikasikan dengan cara-cara non-verbal seperti tekanan suara, ekspresi mata, mimik wajah, dan isyarat badan. Kehangatan diperlukan dalam konseling karena dapat mencairkan kebekuan suasana, mengundang untuk berbagai pengalaman emosional, dan memungkinkan konseli menjadi hangat dengan dirinya sendiri. Konselor yang memiliki kehangatan menunjukkan kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapatkan kehangatan yang cukup dalam kehidupan pribadinya, sehingga mampu untuk berbagi dengan orang lain. B. Mampu membedakan antara kehangatan dengan kelembapan. C. Tidak menakutkan dan membiarkan orang merasa nyaman dengan kehadirannya. D. Memiliki sentuhan manusiawi yang mendalam terhadap kemanusiaan dirinya. Selanjutnya yaitu pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif bagi konselor sangat penting karena menunjukkan komunikasi dengan penuh kepedulian. Merangsang dan memberanikan konseli untuk bereaksi secara spontan terhadap konselor dan menimbulkan situasi yang mengajarkan serta konseli membutuhkan gagasan-gagasan baru. Konselor sebagai pendengar yang baik memiliki
memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu berhubungan dengan orang-orang yang bukan dari kalangannya sendiri dan mampu berbagi ide-ide, perasaan, dan masalah yang sebenarnya bukan masalahnya. B. Menantang konseling dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. C. Memperlakukan konseling dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respon yang bermakna. D. Berkeinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dan konseli dalam konseling. Putri Amelia 2016 menyatakan bahwa kualitas hubungan konselor dengan konseli yang baik dapat ditunjukkan melalui kemampuan konselor yang kongruensi, empati, perhatian secara positif tanpa syarat, dan menghargai kepada konseling. Yang selanjutnya yaitu kesabaran yang bermakna, bahwa konselor dapat membiarkan situasi berkembang secara alami tanpa memasukkan gagasan-gagasan pribadi, perasaan, atau nilai-nilai secara prematur. Konselor tidak dapat memaksa atau mempercepat pertumbuhan psikologis melebihi kondisi keterbatasan konseling. Konselor yang sabar memiliki kualitas sebagai berikut, yaitu memiliki toleransi terhadap ambiguitas yang terjadi dalam konseling sebagai konsekuensi dan kompleksnya manusia. B. Mampu berdampingan dengan konseli dan membiarkannya untuk mengikuti arahannya meskipun konselor mungkin mengetahui adanya jalan yang lebih singkat. C. Tidak takut akan pemborosan waktu dalam minatnya terhadap pertumbuhan konseling. D. Dapat mempertahankan kritikan dan pertanyaan yang akan disampaikan dalam sesi yang digunakan kemudian. Sejalan dengan Hidayat R 2013 di mana dinyatakan sabar konselor menunjukkan lebih memperhatikan diri konseli daripada hasilnya. Konselor yang sabar cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa. Yang selanjutnya yaitu kepekaan. Mempunyai makna bahwa konselor sadar akan kehalusan dinamika yang timbul dalam diri konseli dan konselor sendiri. Konselor yang memiliki kepekaan menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu peka terhadap reaksi dirinya sendiri dalam konseling, membacanya secara refleks, terampil, dan penuh perhatian sebagaimana dilakukan terhadap konseling. Yang B. Mengetahui kapan, di mana, dan berapa lama melakukan penelusuran konseling. Yang selanjutnya yaitu kebebasan yang sangat penting perannya dalam konseling karena konselor akan memahami konseli lebih nyata, membawa konseli pada hubungan yang lebih akrab, mengurangi keinginan untuk melawan, dan makin banyak kebebasan diciptakan dalam konseli, maka makin banyak kebebasan konseli dalam dirinya sendiri. Kebebasan konselor ditunjukkan dalam kualitas sebagai berikut, yaitu menempatkan nilai tinggi terhadap kebebasan dalam kehidupannya. B. Dapat membedakan antara manipulasi dan edukasi dalam konseling. C. Memahami perbedaan antara kebebasan yang dangkal dengan yang sesungguhnya dan membantu konseli dalam konseling dengan menghargai perbedaan itu. Yang selanjutnya yaitu kesadaran holistik, atau untuk bermakna bahwa konselor menyadari keseluruhan orang. Konseli tidak mendekatinya dengan meneropong dari satu aspek tertentu saja. Konselor yang memiliki kesadaran holistik ditandai dengan kualitas sebagai berikut, yaitu sangat menyadari akan dimensi kepribadian dan kompleksitas
keterkaitannya. B. Mencari konsultasi secara tepat dan membuat rujukan secara cerdas. Yang C. Sangat akrab dan terbuka terhadap berbagai teori perilaku dan bahkan mungkin memiliki teori sendiri. Yang selanjutnya yaitu empati. Empati telah digambarkan sebagai kemampuan konselor untuk memasuki dunia klien dan merasakan perasaan. Dan konselor dapat menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri tersebut. Yang selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas adalah kualitas pribadi yang penting bagi konselor untuk menjalankan profesi dengan integritas, profesionalisme, dan efektivitas. Dengan mengembangkan ikhlas, konselor dapat membangun kepercayaan, meningkatkan efektivitas konseling, dan mengurangi resiko kesalahan. Dan ikhlas juga dapat mencakup kesadaran, kejujuran, dan ketulusan dalam menjalankan profesi konseling. Ikhlas berarti menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura atau berbohong. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kualitas pribadi konselor adalah kumpulan karakteristik dan sifat yang memungkinkan konselor menjalankan profesi dengan efektif, profesional, dan